Baiklah, kita akan melanjutkan kembali. Menurut hasil penelusuran saya terhadap hadis tersebut, saya hanya mendapatkan hanya satu jalur saja, yaitu di kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Berikut ini adalah kritik sanadnya. Imam Ahmad bin Hambal, nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Asad Asy-Syaibani Abu Abdullah Al-Maruzi Al-Baghdadi. Beliau lahir pada tahun 164 Hijriah di Baghdad, kalangan tabi'in, kalangan senior, dan wafat pada tahun 241 Hijriah di Baghdad. Penilaian kritikus hadis terhadap beliau, Ibnu Hajar Asqalani, Imam Thiqah, Hafiz Fikih Hujjah, Az-Zahabi, Imam. Guru-guru beliau yaitu diantaranya Jarir bin Abdullah, Hamid Al-Razi, Ja'far bin Awam, Hajjaj bin Muhammad Al-Masasi, Al-Hasan bin Musa, Al-Hashib, Al-Husain bin Ali Al-Ja'fari, dan Sulaiman bin Daud. Murid-murid beliau yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibrahim bin Isa Al-Harabi, Ahmad bin Husain bin Junaidi At-Tirmidzi. Selanjutnya Sulaiman bin Daud bin At-Tayalisi. Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Daud bin Al-Jarud. Beliau dari kalangan tabi'in dari kalangan biasa, wafat tahun 204 Hijriah. Penilaian kritikus hadis terhadapnya, Ahmad bin Hambal, Thiqah Saduq, Yahya bin Ma'in, Saduq, Al-Ajli, Thiqah banyak hafalannya, Az-Zahabi, Al-Hafidh. Guru beliau diantaranya yaitu Aiman bin Nabil, Daud bin Ibrahim Al-Wasiti, Ibrahim bin Sa'ad, dan muridnya adalah Imam Ahmad bin Hambal, Ali bin Al-Madani, Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi. Selanjutnya yaitu Daud bin Ibrahim. Nama lengkap beliau Daud bin Ibrahim Al-Wasiti. Lahirnya tidak diketahui tahun berapa. Dari kalangan tabi'in, kalangan biasa. Penilaian kritikus hadis terhadapnya, Abu Daud dan Ibnu Hibban menilai beliau thiqah, baik akhlaknya dan kuat ingatannya. Guru beliau yaitu Habib bin Salim dan muridnya Sulaiman bin Daud At-Tayalisi. Selanjutnya Habib bin Salim, nama lengkapnya Habib bin Salim, dari kalangan tabi'in, kalangan pertengahan. Penilaian kritikus hadis terhadapnya, Abu Hatim Ar-Razi menilai thiqah, Abu Dawud menilai thiqah, Ibnu Hibban mensiqahkannya, Al-Bukhari fihi nazar atau hadisnya ini perlu diteliti. Guru-gurunya yaitu Habib bin Sayyaf, Nu'man bin Bashir, muridnya Bashir bin Thabit, Abu Bashar Ja'far bin Abi Hasyah, Daud bin Ibrahim Al-Wasiti. Selanjutnya Nu'man bin Bashir, nama lengkap beliau adalah Nu'man bin Bashir bin Sa'ad bin Sa'labah bin Julas bin Zaid bin Malik bin Sa'labah bin Ka'ab bin Haraz Al-Ansari Al-Harazi. Beliau dari kalangan sahabat, wafat pada tahun 65 Hijriah. Penilaian kritikus hadis terhadapnya, beliau sahabat. Guru-gurunya langsung kepada Rasulullah, Halah, Abdullah bin Rawaha, Umar bin Aisyah. Muridnya adalah Habib bin Salim, Asy-Sya'bi, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, Urwah bin Uzubair. Dan selanjutnya Huzaifah bin Al-Yaman, nama lengkap beliau Abu Abdullah Huzaifah Al-Yaman Al-Abasi. Beliau lahir di Madinah, beliau dari kalangan sahabat, wafat pada tahun 36 Hijriah. Penilaian kritikus terhadapnya adalah sahabat. Murid-murid beliau yaitu diantaranya Abu Azhar, Abu Aisyah, Abu Ubaidah bin Huzaifah, Jundub bin Ubaidillah.
Nah, selanjutnya ada yaitu kritik matan dari hadis tersebut. Nah, jadi hadis ini merupakan informasi kenabian tentang perjalanan sejarah manusia dan periodisasi kepemimpinan suatu bangsa. Tidak ada informasi yang tepat dan akurat setelah Al-Quran, melainkan informasi hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Informasi ini sebagian sudah terjadi dan sebagian kecil insya Allah akan terjadi. Dalam hadis tersebut ada 5 periode perjalanan sejarah umat manusia, lebih khusus lagi umat Islam atau umat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada periode yang pertama yaitu manusia dipimpin oleh para nabi dan para rasul pada masa kenabian. Yang kedua, manusia dipimpin oleh khulafaur rasyidin atau masa khalifah sesuai dengan pedoman Rasulullah SAW. Periode yang ketiga, manusia dipimpin oleh raja-raja yang menggigit atau masa Malik Adhan. Periode keempat, manusia dipimpin oleh raja-raja yang penguasa yang diktator dan tidak berpedoman pada ajaran Islam. Periode yang kelima yaitu manusia dipimpin kembali oleh sistem khilafah sesuai pedoman yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi informasi yang pertama telah terjadi dan benar adanya bahwa manusia pada saat itu dipimpin oleh para nabi dan para rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini Coba diringkas, jangan dibaca ya. Dipresentasikan. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, yaitu masa beliau diangkat menjadi Rasul dan menjalankan tugas dakwah yang diembannya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, berarti menandakan berakhirnya masa kenabian untuk kemudian beralih pada masa khilafah yang sesuai dengan pedoman kenabian, khususnya pedoman Nabi Muhammad SAW. Masa khilafah sesuai dengan manhaj Nabi berlangsung sekitar 40 tahun. Itu terhitung dari diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah sampai wafat Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, masa kekuasaan berpindah ke Muawiyah dan mulai saat ini sistem kekuasaan mengalami distorsi dari ajaran Islam. Nah, setelah keruntuhan khalifah, setelah itu adalah khilafah Turki Utsmani. Setelah runtuh, masa ini berpindah dari Malikan Adhan ke Malikan Jabarian atau penguasa diktator. Inilah masa kejatuhan umat Islam dari semua sisi dari kehidupan, termasuk sisi politik. Selanjutnya, Malikan Jabarian pasti akan berakhir dan akan beralih pada masa khilafah ala manhaj nubuwah atau khilafah sesuai pedoman kenabian. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mereka ingin hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Quran surah As-Saff ayat 8. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada kesimpulan kualitas hadis. Jadi dari hasil tinjauan semua biografi para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut dan para ulama memberikan penilaian thiqah kepada para perawi atau mereka, artinya riwayatan hadis ini dapat diterima dan diamalkan. Meskipun ada sebagian ulama yang menilainya berbeda, seperti Bukhari yang menilai salah satu perawi yaitu Habib bin Salim dengan fihi nazar. Dan Abu Ahmad dengan terjadi ittirab pada matan hadis yang beliau riwayatkan. Akan tetapi jumhur ulama menerima hadis yang beliau riwayatkan. Nah, jadi kesimpulannya hadis ini memiliki kualitas hasan atau adalah hadis yang sanadnya bersambung dengan perantara perawi yang adil dan sedikit lemah hafalannya, tidak syadz ataupun ilat.
Dikarenakan hadis ini bersambung sanadnya dan perawi memiliki predikat siqah, kecuali ada satu yang masih diperselisihkan. Namun demikian jumhur ulama menilai bahwa hadis ini adalah hadis yang siqah, bisa diterima. Namun kualitas hadis tersebut adalah hasan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika teman-teman ingin menambahkan atau ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, tadi sudah presentasi. Sekarang kita persilahkan kepada yang lain untuk menanggapi, bertanya, silahkan memberikan masukan juga. Ada? Silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan. Fajri, ada Fajri? Ada Pak. Silakan. Nanda. Di makalah Nanda, kenapa nggak Nanda sebutkan kesimpulannya dari semua skema sanad hadis? Ada Nanda cantumkan metode apa yang Nanda pakai di makalah Nanda? Ya, silakan ditanggapi. Ya Allah, saya akan menanggapinya. Ya, saya tidak memakai metode yang seperti Ula bilang, karena saya langsung mencari potongan hadis tersebut itu dari ensiklopedia hadis. Rizky, ada Rizky? Mungkin ada Pak di Nanda, di makalah Nanda di kritik matannya, di situ alangkah baiknya Nanda menyebutkan, misalnya apakah ada kaitannya dengan Al-Quran, habis itu berdasarkan fakta, terus bagaimana pada masa kenabian, gitu. Dikritik matannya.
Nanda tidak menyebutkan metodenya di sini, tapi Nanda tadi udah menjelaskan kan, kita juga udah mendengarkan metode yang dipakai. Dia memakai metode ensiklopedia. Cuman di sini dikritik matanya, seharusnya Nanda mencantumkan seperti Rizky kemarin tuh ada poin-poin lagi di situ gitu. Langsung saja. Nah, Di kesimpulan sanadnya, di skema sanadnya kan harus dicantumkan juga. Jadi kita tahu antara muridnya, berarti ada ketemu jaraknya kan tahu, tapi nggak disebutkan di situ. Ya Nanda, ada disebutkan di situ. ya ulah tidak ada ulah. Iya, kesimpulannya sih satu lagi. Mungkin Nanda hanya terfokus pada kesimpulan kualitas hadis. Jadi lupa untuk nulis kesimpulan di bagian kritik sanad yang di biografinya. Oke ya. Coba lihat. Sudah berulang kali nih disampaikan. Pertama, Anda harus menjelaskan metode apa yang digunakan. Kalau menggunakan ensiklopedia hadis yang itu ada di online atau aplikasi, tentu kan ada metode takhris berdasarkan dengan menggunakan aplikasi kan ada. Metode takhris ada 5. Metode takhris dengan berdasarkan rawi pertama. Metode takhris dengan awal matan. Metode takhris dengan salah satu lafal matan yang jarang digunakan. Metode takhris dengan menggunakan tema atau judul hadis. Metode takhris dengan menggunakan sifat status hadis. Dan yang terakhir, metode takhris dengan menggunakan aplikasi. Tetap harus dijelaskan. Kemudian, setelah menjelaskan metode takhris yang dipilih, Anda juga menguraikan bagaimana cara mendapatkan hadis itu dengan menggunakan aplikasi yang digunakan. Tadi ada aplikasi ensiklopedia hadis. Bagaimana cara menggunakan itu sehingga Anda menemukan hadis yang bunyi sanad dan matanya seperti yang tertulis di sini. Itu harus dijelaskan. Harus dijelaskan supaya semuanya terurai ya. Kemudian baru dituliskan hadis yang ini. Diperoleh di dalam Musnad Ahmad dan seterusnya. Dituliskan sanad dan matanya seperti ini. Terjemahnya. Untuk terjemahan hadis kita sudah belajar bahwa ketika hadis itu dicantumkan dalam kitab, salah satu kitab Kutubus Sittah atau Tis'ah, di awal terjemahan Anda bisa mencantumkan, misalnya ini kan Musnad Ahmad. Pasti berkata di dalam terjemahan ini adalah Ahmad. Maka ditaruh di awalnya di sini Ahmad berkata, seperti ini, Ahmad berkata. Dalam kurung. Seperti yang sudah di awal-awal dulu ya. Kalau dalam Sahih Al-Bukhari berkata. Dalam Sahih Muslim berkata. Kemudian letakkanlah ini nama-nama rawinya ini di awal sini. Berkata Sulaiman bin Daud At-Tayalisi telah menceritakan kepada kami. Koma, dalam kurung ia berkata Daud bin Ibrahim Al-Wasiti telah menceritakan kepada kami. Koma, dalam kurung ia berkata Habib bin Salim telah menceritakan kepadaku.
Oh, tadi yang pertama kepadaku ya. Kedua kepadaku tadi ya. Habib bin Salim telah menceritakan kepadaku dari An-Nu'man bin Bashir. Begitu cara menuliskan terjemahan yang lumayan lengkap dan bisa dipahami oleh orang. Jadi tempatkan subjek di awal, kemudian apa predikat atau kata kerjanya. Setelah itu buatlah skema sanad. Isi skema sanad ini sudah bagus, akan tetapi letaknya yang kurang tepat. Tahun wafat itu letakkan di akhir atau sebelah kanan daripada nama-nama yang ada di dalam kotak, di dalam susunan sanad itu. Seperti Ahmad bin Hambal, letakkan di akhir, di samping kanannya, wafat pada tahun 241 Hijriah. Sulaiman bin Daud wafat pada tahun 2004 Hijriah. Jadi di samping kanan, jangan di samping kiri. Adapun lafal-lafal tahammul wal ada, itu letakkan dekat dengan panah yang mengarah ke bawah itu. Haddasananya dekatkan dengan tanda panah di sini. Haddasani juga dekatkan di tanda panah yang mengarah ke bawah. Di panah jalur transmisi hadis. Jangan jauh dari panah itu, dari garis itu. Garis yang menghubungkan antara para periwayat hadis. Itu namanya skema sanad. Dari skema sanad ini kita bisa melihat bahwa ada 2 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis dari Nabi. Tetapi Nu'man bin Bashir ini tidak langsung dari Nabi, tapi dari Hudzaifah. Hudzaifah lah yang langsung dari Nabi dan mendengarkan sabda Nabi tersebut. Selanjutnya kita adakan kritik sanad. Perhatikan ya semuanya. Bisa juga dari Imam Ahmad, bisa juga dari nama sahabat Nabi tadi, Hudzaifah. Nama lengkapnya sudah, lahir sudah, wafatnya. Mana wafatnya? Tidak ada wafatnya di sini. Terus ada wafatnya. Kalangan, oke. Wafat, oh iya ada di sini ya. Ada di bawah. Penilaian kritikus hadis. Oke, sudah. Gurunya sudah ada. Nama guru yang ada di dalam sanad ini Sulaiman bin Daud. Sebelum ini oke ya. Setelah Ahmad ada Sulaiman bin Daud At-Toyalisi. Tetapi sebelum nama Sulaiman bin Daud At-Toyalisi, Anda harus menjelaskan dulu hubungan Ahmad dengan Sulaiman bin Daud At-Toyalisi. Hubungan apa? Pertama, mungkin Anda jelaskan aspek kebersambungan sanad. Aspek kebersambungan sanad hadis tersebut. Dengan cara membuktikan bahwa Ahmad dan Sulaiman